Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas materi mengenai penanggulangan bencana berbasis masyarakat. Jadi, bagaimana penanggulangan bencana tersebut secara swadaya, tidak semata-mata bergantung dari bantuan baik dari pihak pemerintah maupun pihak luar ya, namun bagaimana pemberdayaan dari masyarakat itu menjadi poin penting di sini. Kita ulangi kembali ya mengenai siklus penanggulangan bencana. Kita review bahwa di dalam penanggulangan bencana secara umum terbagi menjadi 4 fase atau 4 tahapan yang dia bersifat siklus, akan berulang, tidak berhenti di satu titik, namun terus berkelanjutan. Sebagai simulasi bisa kita awali dari fase pencegahan dan mitigasi ya. Jadi terdiri dari 2, yaitu fase pencegahan dan mitigasi, kemudian kesiapsiagaan, diantaranya terdiri dari peringatan dini dan rencana siaga, kemudian fase tanggap darurat, ya baik rencana operasional, ya kajian darurat maupun tanggap darurat itu sendiri, dan kemudian masuk pada fase pemulihan, baik rehabilitasi maupun rekonstruksi sebagai tahapan pasca bencana atau pasca darurat, dan ini akan menjadi poin utama yang akan kita bahas pada pembahasan materi ini. Adapun tujuan dari penanggulangan bencana dengan berbasis pada masyarakat ialah untuk secara umum ya, untuk mengurangi adanya ancaman, kemudian mengurangi dampak yang akan muncul pasca dari bencana, mempersiapkan diri secara tepat bila terjadi ancaman dari bencana, kemudian menyelamatkan diri, memulihkan diri, dan memperbaiki kerusakan yang terjadi. Jadi di sini bagaimana masyarakat menjadi aman, ya mandiri dan berdaya. Ya, bagaimana masyarakat itu sendiri yang berdaya untuk tahan terhadap bencana ketika nantinya terjadi, dan tentu mereka harus memahami masyarakat itu terutama mengenai langkah-langkah dari penanggulangan bencana. Maka pemeran utama di dalam penanggulangan bencana berbasis masyarakat sini ialah masyarakat itu sendiri, khususnya masyarakat yang berada di daerah atau lokasi yang rawan terjadi bencana. Adapun sasaran ya, dari penanggulangan bencana dengan berbasis pada masyarakat ialah meningkatkan pengetahuan masyarakat yang tentunya melalui pendidikan mengenai bencana berbagai macam bentuk, mulai dari sosialisasi ya berupa media, baik itu media tulis ya, media informasi, yang itu tujuannya meningkatkan pengetahuan masyarakat itu sebagai poin pertama mengenai bencana, baik tentang risiko terjadinya bencana tersebut, penyebabnya, pemicunya, maupun bagaimana penanganannya. Kemudian sasarannya ialah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan tentunya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat ketika bencana tersebut benar-benar terjadi. Dan tentu ini khususnya ialah masyarakat yang berada di wilayah dengan risiko tinggi terjadinya bencana. Kemudian melalui PBBM ini diharapkan dapat mengenalkan metode pembuatan peta ancaman ya atau peta bencana dan evakuasi ya kepada atau oleh masyarakat setempat ya. Kemudian juga memberikan kemampuan masyarakat untuk mampu menanggulangi bencana secara swadaya dari masyarakat tersebut ya, termasuk agar masyarakat memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan pihak terkait untuk penanggulangan bencana. Penanggulangan di sini tentunya mulai dari fase pencegahan ya, mitigasi, bahkan sampai ke fase rehabilitasi dan rekonstruksi. Dan tentunya juga dengan ada PBBM ini tujuannya untuk mengembangkan dan mengaktifkan kembali kelompok masyarakat yang secara khusus dibentuk untuk menanggulangi bencana di masyarakat tersebut ya. Dan tentu sasaran lainnya ialah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat berkaitan dengan lingkungan hidup, sebab mayoritas bencana umumnya ialah berkaitan dengan lingkungan hidup atau berkaitan dengan alam. Dan selain itu, sasaran dari
penanggulangan bencana berbasis masyarakat ialah tentunya untuk membangun, untuk memelihara kemandirian atau swadaya dari masyarakat itu sendiri di wilayah itu sendiri untuk menanggulangi bencana ketika itu nanti terjadi di wilayah mereka. Terdapat beberapa alasan mengapa kemudian pentingnya penanggulangan bencana tersebut dilakukan secara swadaya oleh masyarakat di wilayah itu sendiri, atau kita kenal dengan istilah penanggulangan bencana berbasis masyarakat. Yang pertama, bahwa penanggulangan bencana atau penanganan bencana pada dasarnya merupakan tanggung jawab semua pihak, bukan hanya pemerintah. Siapa semua pihak di sini? Ialah termasuk masyarakat yang ada di wilayah atau lokasi yang terjadi bencana tersebut. Selain itu, bahwa setiap orang tentunya berhak untuk mendapatkan perlindungannya, baik keselamatan maupun keamanan dari terjadinya bencana, dan masyarakat adalah pihak pertama yang langsung nantinya akan berhadapan atau menghadapi ketika terjadinya ancaman dan bencana. Karena itu, masyarakat sebagai pihak pertama harusnya memiliki kesiapan terhadap dampak yang nantinya akan muncul ketika terjadinya bencana di masyarakat tersebut. Kecil ataupun besar dampak itu nantinya, masyarakat telah memiliki kesiapsiagaannya. Dan tentunya masyarakat yang terkena bencana adalah pelaku aktif untuk membangun kembali kehidupan, bahwa di tahap rehabilitasi dan rekonstruksi nantinya siapa pelaku utama dan siapa pelaku aktif ialah masyarakat di lingkungan itu sendiri, dan tentunya bekerja sama dengan pihak-pihak lain di sini, salah satunya dengan pemerintah. Kemudian masyarakat, meskipun mereka sebagai warga yang terdampak juga memiliki kemampuan untuk membangun kembali pemulihan, untuk melakukan kembali rehabilitasi dan rekonstruksi, dan tentunya perlunya keterlibatan dan peran serta secara aktif dari masyarakat itu sendiri, bahwa masyarakat ialah pelaku utama atau pelaku penting untuk mengurangi kerentanan dengan apa? Dengan meningkatkan kemampuan diri dari masing-masing masyarakat tersebut dalam menanggulangi atau menangani bencana nantinya. Dan masyarakat sebagai warga yang memiliki potensi untuk mengalami bencana di wilayah tersebut ialah sebagai populasi berisiko atau korban yang memang harus mempersiapkan diri ketika kondisi bencana tersebut benar-benar terjadi. Dari poin-poin ini dapat kita lihat bahwa lagi-lagi masyarakat di suatu daerah atau wilayah yang rawan terjadi bencana ialah sebagai pelaku utama, sebagai peran penting yang nantinya akan jadi pihak pertama yang menghadapi bencana tersebut, dan tentu diharapkan ialah menjadi juga pihak pertama atau pelaku utama untuk membangun kembali daerah atau wilayah tersebut pasca terjadinya bencana, dan termasuk sebagai pelaku utama pada tahap atau pada fase mitigasi dan pencegahan untuk mencegah terjadinya bencana. Baik, pertama kita masuk bagaimana peran masyarakat bagaimana penanggulangan bencana berbasis masyarakat sebelum bencana itu terjadi. Poin penting di sini ialah betapa pentingnya kesiapsiagaan dari masyarakat yang berada di suatu wilayah yang memang rentan atau berisiko atau berpotensi terjadinya bencana. Kenapa menjadi penting? Tentunya untuk mengurangi ancaman dari bencana tersebut, kemudian mengurangi kerentanan masyarakat. Kemudian dengan adanya kesiapsiagaan tersebut diharapkan mampu mengurangi dampak yang nantinya akan muncul dari pasca bencana, dan tentunya ketika masyarakat telah memiliki kesiapsiagaan terhadap potensi bencana, masyarakat nantinya diharapkan mampu menjalin kerjasama sebelum terjadinya bencana dengan berbagai pihak di sini, dengan pemerintah, dengan LSM atau dengan pihak swasta,
untuk mencegah terjadinya bencana. Sebagai contoh untuk bencana banjir, bagaimana masyarakat menjadi pelaku aktif ya, bekerja sama dengan pemerintah atau dengan perusahaan melalui program CSR ya, atau dengan LSM lingkungan, bagaimana melakukan tindakan-tindakan mitigasi ya untuk memperkecil risiko terjadinya bencana banjir di wilayah tersebut ketika memang risiko banjir ada di wilayah tersebut. Pada fase sebelum terjadinya bencana dapat dibentuk KMPB atau kelompok masyarakat penanggulangan bencana ya, suatu kelompok yang atau organisasi yang terdiri dari anggota masyarakat ya, siapapun ya, usia berapapun sebenarnya, namun terutama usia produktif baik laki-laki maupun perempuan yang memiliki ya pengetahuan, tentunya kesadaran ya, kepedulian pada penanggulangan bencana dalam bentuk apapun ya, dalam nama apapun begitu ya, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut ya. Dan tentunya ini dibentuk hasil dari keputusan bersama masyarakat di wilayah tersebut. Kemudian perlu adanya upaya ya, penyatuan sumber-sumber ya, atau sumber daya atau berbagai sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat untuk menanggulangi bencana yang nantinya harus dihadapi secara bersama ya. Bagaimana menyatukan sumber-sumber daya alam, sumber daya manusia yang ada ya, baik dari pihak pemerintah, dari masyarakat ya, dari berbagai kelas atau golongan masyarakat ya, untuk nanti bekerja sama menanggulangi bencana ya. Dan KMPB ini dapat menjadi bagian dari pemerintah desa dengan persetujuan ya, atau bahkan mungkin dibentuk oleh pemerintah desa atau kepala desa, di mana ini merupakan organisasi swadaya masyarakat ya. Dapat merupakan gabungan beberapa organisasi yang memang sebenarnya sudah ada, misalnya ada kelompok tani, kemudian ada lagi kelompok Karang Taruna ya, jadi bisa saja gabungan dari beberapa organisasi membentuk KMPB. Sebagai contoh dapat kita lihat pada bagian ini ya, ini merupakan contoh struktur organisasi kelompok masyarakat penanggulangan bencana ya. Tentunya di hierarki tertinggi ialah koordinator umum KMPB, kemudian di bawahnya terdapat beberapa seksi. Ini hanya contoh, dapat nanti dikembangkan di wilayahnya masing-masing ya, atau di kelompoknya masing-masing. Sebagai contoh ada seksi siaga, seksi tanggap darurat, seksi komunikasi, dan seksi kesejahteraan ya. Atau kita ambil contoh ini ialah di seksi tanggap darurat, di mana di dalamnya ada regu perintis, regu penyelamatan, regu keamanan, regu pengungsian, ya, regu kebakaran, ya, misalnya ketika wilayah tersebut memang potensi terjadinya kebakaran cukup tinggi, termasuk regu logistik pada saat nanti terjadi tanggap darurat. Nah, di mana setiap seksi, di setiap regu di sini memiliki job description atau gambaran dari jobnya atau dari tugasnya masing-masing. Jika setelah ada pembagian seperti ini, maka setiap individu, setiap anggota dari organisasi akan fokus kepada tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Di dalam fase sebelum terjadinya bencana ya, atau prabencana, beberapa hal lain yang juga bisa dilakukan di sini sebagai bentuk peran serta masyarakat, sebagai bentuk penanggulangan bencana berbasis masyarakat, ialah memperkirakan, yang mengestimasikan risiko terjadinya bencana, mulai dari pembuatan profil desa, ya, sifat-sifat administratif, luas batas wilayah, kemudian jumlah dan nama-nama wilayah, sarana jalan, jembatan, tata guna lahan, macam-macam sarana-sarana umum yang ada di desa tersebut, kemudian secara demografi, jumlah masyarakat, pembagian berdasarkan umur dan jenis kelamin. Pembuatan profil desa di sini penting sekali sebagai baseline data atau data awal kondisi masyarakat, kondisi lingkungan di desa tersebut sebelum terjadinya bencana. Kemudian mulai lagi masuk kepada aktivitas, yaitu penilaian ancaman. Jadi menganalisis jenis-jenis ancaman ya, yang berisiko atau jenis-jenis bencana, apa saja faktor-faktor penyebabnya, tanda-tanda awal dari bencana tersebut, termasuk memperkirakan kekuatan, ya, kecepatan, ya, wilayah-wilayah yang nanti bisa berdampak ketika terjadi bencana. Kemudian memperkirakan waktu ya, munculnya
bencana tersebut, termasuk memperkirakan dampak-dampak merugikan yang kemungkinan akan muncul. Selain itu juga bisa dilakukan penilaian kemampuan dan kerentanan ya. Jadi menggunakan sumber penghidupan sebagai alat penilaian kemampuan dan kerentanan, yakni faktor alam, faktor manusia, sosial, ekonomi, dan fisik. Dilihat ya kondisi kemampuan dan kerentanannya ya. Dan yang terakhir ya, melakukan penilaian risiko, menghitung kemungkinan risiko terjadinya bencana, kemudian mengenali apa saja unsur-unsur yang kemudian yang berisiko ya, baik pada manusia, pada lingkungan maupun pada bangunan ya, sarana prasarana ya, serta mengenali kerentanan terhadap unsur-unsur yang berisiko tersebut ya, baik dari masyarakat, bangunan maupun lingkungan. Jadi kegiatan ya atau tahapan memperkirakan risiko bencana ini dapat dilakukan oleh masyarakat secara swadaya setelah bencana sebelum terjadinya bencana sebagai bentuk peran aktif dari masyarakat. Selanjutnya yang dapat dilakukan ya sebagai bentuk peran masyarakat ya sebelum terjadi bencana ialah melakukan atau menggambar peta ancaman ya, penggambaran peta ancaman. Adapun langkah-langkah ketika menyusun ya peta ancaman ya, mulai dari menggambar peta dasar wilayah itu tersebut ya, kemudian menggambar berdasarkan analisis sebelumnya ya, sebagai data awal ialah daerah, kemudian jalan, sungai, pemukiman, wilayah-wilayah pegunungan ya, kemudian sarana-sarana penting yang itu akan berkaitan ketika terjadi bencana, misalnya ialah bangunan sekolah yang nantinya dapat menjadi tempat pengungsian ya, kemudian sarana-sarana lainnya. Selanjutnya ialah menentukan daerah-daerah yang rawan terjadi bencana. Sebagai contoh, daerah-daerah rawan terjadinya longsor, misalnya di daerah kaki bukit ya, atau di daerah-daerah yang dataran tinggi. Kemudian menempatkan wilayah-wilayah perumahan sebagai wilayah di mana kelompok-kelompok berisiko berada. Kemudian menentukan lahan ya, ataupun keterangan informasi-informasi lainnya yang perlu ditambahkan, serta wilayah atau daerah di mana direncanakan sebagai tempat pengungsian nantinya ya. Jadi peta ini ya nantinya akan menjadi peta ancaman ya, yang menggambarkan wilayah secara umum dan hal-hal lainnya yang berkaitan nantinya ketika terjadi bencana. Sehingga ketika ini sudah dibentuk, ya sebagai contoh masyarakat sudah disosialisasikan dan sudah memiliki pengetahuan mengenai mana jalan-jalan yang nantinya dapat diakses, mana wilayah yang akan rawan terjadinya bencana, termasuk di mana lokasi rencana pengungsian. Ya sebagai contoh bisa kita lihat di sini contoh peta ancaman ya, di mana sudah terbagi wilayah-wilayah termasuk sarana-sarana umum yang penting di sini. Misalnya di sini ada kantor polisi, ya kantor bupati, ya pembagian desa A, desa B, desa C, ya kan. Kemudian simbol-simbol lainnya yang bisa kita gunakan dan kita buat secara mandiri ya, yang menggambarkan tentang mana-mana wilayah yang rawan terjadi bencana, mana wilayah-wilayah nantinya akan menjadi tempat pengungsian, mana jalan, mana jembatan ya, itu bisa secara mandiri dibuat dan disusun oleh masyarakat atau secara spesifik oleh KMPB. Adapun selanjutnya yang bisa dilakukan di dalam tahapan prabencana ialah pembuatan rencana. Apa saja di sini ialah rencana pencegahan dan mitigasi, kemudian rencana kesiapsiagaan ya, termasuk di sini ialah sistem peringatan dini, kemudian membuat peta ancaman, rencana siaga atau rencana cadangan ketika rencana siaga tersebut tidak dapat terlaksana, kemudian rencana wilayah ya, atau akses pengungsian dan evakuasi, termasuk di sini ialah simulasi, latihan ya, ataupun semacam ya pelatihan-pelatihan, serta rencana pengungsian. Baik, selanjutnya kita masuk pada fase tanggap darurat atau saat bencana. Maka apa saja tindakan penanggulangan bencana yang dapat dilakukan berbasis masyarakat? Terbagi menjadi 3 di sini ya, tindakan langsung pada saat terjadi bencana, kemudian tanggap darurat saat bencana, serta tindakan pengungsian. Tentu pada
respon pada fase respon. Adapun untuk tindakan langsung saat bencana, apa saja yang dapat dilakukan secara swadaya oleh masyarakat ialah membunyikan tanda bahaya sebagai bentuk peringatan gitu ya, kemudian meminta bantuan ya, termasuk keputusan untuk mengungsi ya. Adapun di tahapan tanggap darurat ialah melakukan penanganan korban secara mandiri, kemudian mengamankan keadaan di lokasi bencana, membuat laporan kondisi sarana pasca terjadinya bencana ya, mendirikan pos-pos bantuan kemanusiaan termasuk penanganan jenazah. Jadi pada tanggap darurat masyarakat ya yang di sini tidak termasuk kelompok berisiko contohnya atau masyarakat yang masih selamat dapat secara swadaya ya untuk melakukan tindakan tanggap darurat tanpa menunggu tim bantuan dari luar ya, termasuk di tindakan pengungsian, mempersiapkan dapur umum, kemudian obat-obatan secara mandiri, memutus aliran listrik ya, mempersiapkan lokasi pengungsian termasuk untuk mobilisasi yaitu kendaraan. Ketika tindakan atau kegiatan di fase tanggap darurat ini secara mandiri dengan berbasis pada masyarakat dapat dilakukan oleh masyarakat di lingkungan itu sendiri ya, di daerah yang memang terjadinya bencana, maka harapannya tentu dampak yang muncul, kerugian yang muncul termasuk korban yang muncul dapat diminimalisir. Selanjutnya kita masuk kepada fase yang terakhir yaitu fase prabencana. Pada fase prabencana, kegiatannya tentu ialah pemulihan pasca bencana. Termasuk di sini kebutuhan untuk memulihkan kondisi-kondisi yang mendesak, baik kebutuhan sifatnya pribadi dari masyarakat maupun kebutuhan berkaitan dengan masyarakat secara umum. Kemudian kebutuhan pemulihan jangka panjang. Jadi bagaimana membangun perekonomian lokal ya. Kemudian memperbaiki unsur-unsur ya rohani, adat, budaya, contohnya dengan memperbaiki atau memulihkan sarana-sarana ibadah, kemudian memperbaiki atau membangun kembali bangunan atau sarana yang lebih permanen, memperbaiki atau membangun fasilitas kesehatan yang permanen, memperbaiki aliran listrik, dan tentunya berkaitan dengan sistem komunikasi, perbaikan produksi pangan, perbaikan lingkungan hidup, ya, termasuk memulihkan kondisi pendidikan dan tata guna tanah dan tata ruang wilayah. Ya. Ini pemulihan-pemulihan yang perlu dilakukan pasca dari bencana. Di dalam fase pasca bencana secara spesifik kita kenal yang istilah rehabilitasi dan rekonstruksi ya. Adapun rehabilitasi itu sendiri ialah perbaikan ya atau pemulihan semua aspek layanan masyarakat ya sampai tingkat dianggap memadai pada wilayah yang menjadi wilayah pasca bencana. Sasaran utamanya tentunya ialah normalisasi ya atau berjalannya kembali secara normal, secara wajar berbagai aspek baik itu pemerintahan ya, terutama di sini ialah kehidupan masyarakat agar harapannya dapat berjalan seperti normalnya sebelum terjadinya bencana meskipun belum dapat pulih secara 100%. Kemudian adapun rekonstruksi di sini ialah membangun kembali semua sarana, ya, prasarana, lembaga, ya, di wilayah pasca bencana, baik pada pemerintahan ataupun masyarakat. Ya. Sasaran utama ialah tumbuh kembang kegiatan ekonomi, ya, diharapkan dengan kegiatan ekonomi sudah kembali, kesejahteraan dari masyarakat juga kembali. Termasuk di sini ialah berkembangnya kembali aktivitas sosial, budaya, tegaknya kembali hukum, ketertiban, keamanan dari masyarakat, ya, serta bangkit kembali peran serta masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Kita kenal yang istilah Build Back Better. Adapun kerangka rehabilitasi dan rekonstruksi di sini ialah melakukan kajian kebutuhan pasca bencana, jadi mengkaji terlebih dahulu apa saja yang dibutuhkan, apa saja yang perlu dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi dari wilayah tersebut pasca terjadinya bencana. Kemudian perencanaan dari rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut. Selanjutnya ialah pelaksanaan dari rehabilitasi, formulasi rencana ya dari aksi
Dari rehabilitasi dan rekonstruksi tentunya berdasarkan baseline data yang sudah disusun sebelum terjadinya bencana, ya seperti apa, untuk apa saja sarana, ya prasarana yang sebelumnya ada di wilayah tersebut, ya. Selanjutnya mengkaji kebutuhan-kebutuhan dan tentunya menentukan prioritas, ya, mana yang perlu diprioritaskan untuk dibangun segera maupun yang bisa dilakukan secara jangka panjang, ya. Dan poin penting di sini ialah melakukan verifikasi, ya koordinasi dan monitoring, ya di dalam tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut. Adapun ruang lingkup, ya dari pelaksanaan rehabilitasi rekonstruksi ialah berbagai macam sektor yang terkena dampak bencana. Contohnya atau beberapa di antaranya ialah sektor pemukiman dan perumahan, kemudian sarana dan prasarana lingkungan pemukiman sebagai contoh, sarana irigasi, ya, kemudian TPS, ya. Kemudian termasuk di sini infrastruktur transportasi baik darat, laut dan udara. Sebagai contoh dibangun kembali jembatan, ya. Kemudian termasuk di sini ialah membangun kembali atau memulihkan kembali sarana telekomunikasi, memperbaiki sarana air dan sanitasi, ya. Kemudian infrastruktur berkaitan dengan pertanian, misalnya membangun irigasi, sumber daya air, memperbaiki kondisi atau kualitas air sungai, ya. Memperbaiki kembali pesisir pantai, dan termasuk ruang lingkup di sini ialah menormalkan kembali kondisi kesehatan, pendidikan, ya sektor agama, budaya, salah satunya ya dengan membangun atau memulihkan kembali sarana prasarana budaya, sarana prasarana pendidikan sekolah, ya, kemudian bangunan-bangunan ibadah. Termasuk ialah memulihkan aktivitas ekonomi produktif baik untuk sektor pertanian, perkebunan, peternakan, ya kelautan, perikanan maupun industri, baik industri kecil maupun industri menengah. Jadi ini ruang lingkup yang perlu untuk dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai bagaimana penanggulangan bencana dapat dilakukan secara swadaya oleh masyarakat di wilayah atau daerah yang memang rawan terjadi bencana tersebut, yang kita kenal dengan istilah penanggulangan bencana berbasis masyarakat. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.